Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat. Eh, Pada video kali ini Edi akan ngebahas eh, mobil Suzuki XL7. Kenapa mobil Suzuki XL7 yang satu ini laris banget ya? Padahal kan dia baru saja launching di bulan Februari tahun 2020 kemarin ya. Secara penjualan Suzuki XL7 menyalip atau mendahului penjualan Suzuki All New R3. Apa saja sih yang membuat mobil Suzuki XL7 ini jadi laris? Pada video kali ini Edi akan bahas videonya. Seperti biasa di subscribe dulu dan di like agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Oke? Bagian pertama itu ya adalah ground clearance Suzuki XL7 lebih tinggi dibanding all new R3-nya ya. Secara tinggi juga berpengaruh ya terhadap penjualan XL7-nya karena sepengamatan Edi konsumen-konsumen yang beli mobil XL7 itu rata-rata adalah pecinta-pecinta all new R3 yang akhirnya memutuskan berpaling atau move on ke Suzuki XL7-nya. Karena Suzuki XL7-nya ground clearance-nya lumayan lebih tinggi ya. Jadi mungkin itu juga membuat penjualannya semakin menambah ya. Karena Suzuki XL7 lebih tinggi. Mungkin konsumen-konsumen daerah yang membeli mobil XL7 lebih suka mobil-mobil yang agak tinggi begitu ya. Jadi ground clearance juga berpengaruh untuk penjualannya menurut Edi, pengalaman Edi ya. Jadi secara kalau dilihat dari tinggi depan sama belakang itu memang lebih tinggi yang XL7 karena untuk ukuran XL7 ini memiliki tinggi 200 sementara R3 itu 180. Mereka selisih sekitar 20 untuk ground clearance-nya ya. Oke, selanjutnya tampilan ya. Memang secara tampilan Suzuki XL7 ini lebih modern, lebih stylish dan kalau kita lihat-lihat 10 tahun ke depan untuk Suzuki XL7 ini tampilannya belum ketinggalan ya. Karena untuk tampilan Suzuki XL7 ini memang masih fresh banget seperti mobil-mobil modern pada saat ini ya. Jadi 10 tahun ke depan ini belum ketinggalan untuk modelnya. Jadi makanya konsumen-konsumen Suzuki lebih memilih Suzuki XL7-nya ya karena mungkin dari segi modelnya ya. Jadi karakter pembeli Suzuki itu lebih mementingkan model dibanding lain-lain ya. Karena pertama pertama kali kita melihat mobil itu kan yang pertama eksteriornya ya kita lihatnya. Jadi kita naksir karena eksteriornya baru kita naksir ke interior, fitur, dan lain-lain ya. Jadi faktor itu yang membuat Suzuki XL7 ini semakin laris ya. Dari segi penjualannya dibanding Suzuki All New R3 ya. Jadi kemarin ini juga sempat ditanya sama orang kantor ya, kenapa Mas Edi penjualannya lebih banyak XL7? Kan di bulan September Edi itu menjual Suzuki itu sebanyak 13 unit. Jadi 7 unit itu XL7, 1 unit All New R3, 3 unit itu Baleno, 2 unit itu S-Cross ya. Jadi orang kantor nanya kenapa, apa penyebabnya? Apa nih kita buat ngedongkrak penjualan All New R3 apa sih kita buat perubahan apa gitu ya? Edi menjawab, Edi bilang secara konsumen itu memilih XL7 pertama mereka itu konsumen adalah konsumen All New R3 minatnya R3. Pas datang ke dealer mereka malah naksir yang XL7-nya. Karena apa? Yang pertama mereka melihat tampilan Suzuki XL7 lebih oke, lebih tinggi juga dan lebih fresh ya. Jadi konsumen Suzuki lebih memilih Suzuki XL7-nya dibanding All New R3. Jadi awalnya meminta beli mobil yang R3 jadi berubah ke XL7-nya ya. Jadi secara tampilan juga memang sangat berpengaruh untuk penjualan Suzuki XL7-nya dan
Untuk XL7 kan ini warna orange sih. Jadi ketika orang melihat di jalan ini warnanya keren banget gitu, apalagi dual tone gitu ya. Jadi bagus banget warnanya, makanya orang pada naksir ya. Maaf nih teman-teman, videonya gak goyang-goyang, ini nggak pakai gimbal untuk stabil kameranya, jadi cuma dipegang doang. Nah, selanjutnya adalah ini nih, interiornya. Konsumen Suzuki mengatakan interior Suzuki XL7 lebih oke, lebih premium dibanding interior Suzuki R3. Secara desain memang All New R3 dengan XL7 itu sama untuk dashboardnya, cuman perbedaan di warna aja. Jadi Suzuki XL7 memainkan di warna, untuk XL7 itu warnanya warna hitam karbon dan ada list silver. Dibanding All New R3 dia panel woodnya itu warna panel wood kayu ya, jadi selera sih ya. Jadi mereka konsumen milih lebih XL7, dan plusnya lagi ini XL7 ada smart mirror untuk record depan belakang kejadian apapun. Dan untuk MID XL7 ini juga lebih oke dibanding yang All New R3. Karena apa? MID-nya ini dia udah seperti MID yang punyaan Baleno. Jadi sudah banyak di situ tampilan-tampilan yang informasi yang bisa diambil, yaitu rata-rata konsumsi bahan bakar, tanggal, terus torus Steering Power dan lain-lain, masih banyak lagi. Terus selanjutnya itu adalah XL7 memberikan promo atau ini gratis servis sampai dengan 50.000 km ya teman-teman. Itu gratisnya itu bukan cuma di servisnya saja, tapi gratis di oli, di spare part ya. Nah, ini akan perlihatkan kepada teman-teman gratis apa sajakah yang diberikan Suzuki XL7 untuk perawatannya. Jadi gratisnya itu sampai dengan 50.000 km atau 30 bulan ya. Jadi untuk yang gratis itu 1 sampai dengan 6 kali ya. Jadi sesi pertama itu 1.000 atau 1 bulan, kedua itu adalah 10.000 atau 6 bulan ya, itu gratis oli mesin, gasket oli dan lain-lain, busi juga ada yang gratis ya. Jadi konsumen Suzuki juga melihat ini ya, memberikan penawaran yang sangat menarik kepada konsumen Suzuki, dan akhirnya memutuskan membeli mobil Suzuki XL7-nya karena Suzuki XL7 memberikan gratis servis sampai dengan 50.000 km. Dan pada akhirnya Suzuki All New R3 pun menerapkan gratis sampai 50.000 km ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah yang paling ini ya, paling sensitif adalah masalah harga ya. Untuk masalah harga antara Suzuki XL7 dibanding All New R3, kita bandingin yang tipe tertingginya ya. Untuk All New R3 itu yang tipe Matic Sport itu dihargai 262.500.000, sementara untuk yang XL7 tipe Alpha Matic itu 269 juta. Hanya selisih sekitar berapa juta itu? Jadi 262 dikurang 269. Jadi sekitar hanya 6 sampai dengan 7 juta selisihnya untuk Suzuki XL7 dibanding R3 Sport ya. Dengan perbedaan hanya segitu, konsumen Suzuki sudah mendapatkan mobil yang lebih tinggi, lebih modern tampilannya, dan lebih oke warnanya karena varian warnanya lebih unik karena ada warna orange, dual tone segala macam, dan ada talang air, fitur dan lain-lain lebih lengkap, lampu MID, terus MID speedometernya juga udah keren, lampunya LED gitu ya. Dengan menambah sekitar 6 juta, konsumen Suzuki bisa mendapatkan Suzuki XL7-nya. Walaupun ya, untuk di diskon memang Suzuki XL7 ini lebih sedikit diskonnya dibanding All New R3. All New R3 itu memberikan diskon sebesar 33 juta, sementara untuk XL7 itu diskonnya sebesar 23 juta. Jadi sekitar selisih 10 juta. Kalau ditotal-totalin untuk pembelian cash, itu sama saja selisihnya sekitar 16 juta, 17 juta dengan Suzuki XL7-nya. Tapi konsumen Suzuki tidak melihat itu, karena konsumen Suzuki melihat nggak apa-apa harganya beda dikit ini, saya mendapatkan tampilan lebih oke, lebih stylish, lebih tinggi, lebih enak dikendarain walaupun memang suspensinya sama. Mungkin pandangan konsumen berbeda-beda ya. Jadi itu adalah yang
yang pertama yang dilihat oleh konsumen ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin membeli atau ingin memiliki mobil Suzuki XL7 ataupun R3, Baleno, S-Cross dan lain-lain, ataupun mau itu mobil pickup sekalipun ya, bisa langsung hubungi Edi di 0813 18795985. Itu terhubung dengan WA juga. Edi siap melayani pembelian area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang ya. Pokoknya yang paling penting itu ingat Suzuki, ingat Edi, mau beli Suzuki dengan Edi. Terima kasih, sampai ketemu di video di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.